Shalom, salam jumpa kembali di dalam Our Daily Journal. Hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang sebuah cerita klasik. Cerita yang populer di negara India. Mengenai seekor tikus. Seperti ini ceritanya, pada suatu hari. Ada seekor tikus yang begitu ketakutan ketika melihat seekor kucing. Akhirnya dia memberanikan diri untuk pergi ke tukang sihir. Di sana dia berkata, "Tukang sihir, tolong jadikan saya seekor kucing." Tukang sihir melihat dan akhirnya dia mengabulkan permintaan si tikus ini. Jadilah tikus itu menjadi seekor kucing. Dengan bangganya, dengan hebatnya dia keluar dari rumah si tukang sihir dan berjalan. Tidak jauh dari situ dia ketemu seekor anjing. Dan dia kembali ketakutan. Dan dia bilang dia kembali lagi kepada tukang sihir dan berkata, "Tukang sihir, tolong saya lagi. Jadikan saya seekor anjing." Ketika tukang sihir mulai melihat lagi, ya oke. Tukang sihir kembali mengabulkan permintaan si tikus ini awalnya. Akhirnya dari kucing diubahnya, jadilah seekor anjing. Kemudian ketika dia menjadi anjing, lagi-lagi si anjing itu ketemu seekor singa, seekor macan. Dan dia kembali ketakutan. Dia kembali lagi kepada tukang sihir, dia bilang, "Tukang sihir, tolong saya. Jadikan saya seekor singa. Karena saya takut sama dia." Akhirnya si tukang sihir dengan malas dan enggannya dia bilang, "Ya udah, saya kabulkan lagi." Jadilah anjing menjadi seekor macan. Wow, gagah besar. Wah, siapa yang berani? Keluarlah si sang macan itu. Lalu kemudian dia mulai berjalan. Dan akhirnya dia ketemu dengan seorang pemburu. Dan macan ini ketakutan. Dan dia kembali lagi ke tukang sihir. Dia bilang, "Tukang sihir, saya masih takut." Sebelum dia ngomong, tukang sihir berkata, "Aku tidak mau lagi mengubah kamu. Saya akan ubah kamu lagi seperti awal, jadi tikus." Kenapa? Sebab walaupun badanmu macan, tapi nyalimu masih tikus. Perenungan pagi hari ini saya mau beri judul Macan Besar Bernyali Tikus. Di dalam setiap acara retret yang sering kami adakan waktu itu, tetap terpampang sebuah firman tentang manusia baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika kita menerima firman itu, kita kata yes. Ketika kita mendengarkan firman itu kembali, kita bilang amin. Yes. Hanya sayangnya kita sama seperti cerita klasik tadi, ya kan? Kita mengaku sudah menjadi manusia baru, tetapi nyali kita tidak baru. Daripada mengizinkan Kristus untuk menguasai kehidupan kita, kita lebih mengizinkan ketakutan, kekhawatiran tetap menguasai hidup kita. Bukan iman, tapi rasa khawatir. Bukan keberanian, tetapi rasa cemas yang ada dalam hidup kita. Tak heran sukacita kita padam. Ya kan? Tak ada senyum, tak ada keceriaan. Sebaliknya, kita hanya gelisah, ketakutan yang terpancar dalam kehidupan kita, terutama menghadapi masalah hari ini. Bapak Ibu, seandainya kita memiliki nyali Kristus di dalam hidup kita, tentu kita bisa bersuka cita. Layaknya Paulus, ya kan? Dia tetap bisa bersuka cita karena dia memiliki nyali Kristus. Walaupun dia di penjara, dia tetap bersuka cita. Jangan pernah kita memadamkan sukacita kita. Dan itu tidak akan pernah terjadi.
seandainya kita memiliki nyali Kristus di dalam hidup kita. Sungguh ironis bahwa kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tidak mampu bersukacita karena situasi dan keadaan saat seperti ini menantang hidup kita. Bukankah seharusnya kita berani menghadapi setiap tantangan, hidup dengan optimisme dan sukacita? Kalau tak ada senyum di tengah tantangan hidup, itu sama seperti macan besar bernyali tikus. Hadapilah semua tantangan hidup ini dengan optimisme dan sukacita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Senyum hari ini. Berbahagialah. Tuhan Yesus memberkati.